Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Raffi Alfain. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah buatan saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata pelajaran Hukum Lingkungan dengan dosen yaitu Pak Nasrullah. Nah, di sini saya memilih judul makalah saya yaitu kebijakan pembangkit listrik tenaga bayu sebagai pelaksanaan tujuan SDGs ke-7. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang kita ketahui, saya di sini akan membacakan terlebih dahulu tujuan ketujuh dari SDGs atau Sustainable Development Goals. Itu yaitu untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan juga modern bagi semua. Nah, maka dari itu di sini tujuan ketujuh dari SDGs tersebut memiliki 5 target. Nah, seperti yang teman-teman bisa baca, mungkin saya tidak akan membacakan secara spesifik mengenai target-target tersebut karena akan memakan waktu lama. Di sini saya akan membahas mengenai secara garis besar terlebih dahulu mengenai mengapa pembangkit listrik tenaga bayu ini layak untuk sebagai penunjang dari tujuan ketujuh SDGs tersebut. Dimana jika kita melihat dari tujuannya, yaitu untuk mendapatkan energi yang terjangkau dapat diandalkan, di mana uh, pembangkit listrik tenaga bayu ini jika dilihat dari cost-nya atau barang-barang yang digunakan tidak perlu memakan biaya banyak atau hanya memerlukan biaya perawatan saja dari pembangkit listrik tersebut, karena berbeda dengan pembangkit listrik tenaga uap ataupun pembangkit listrik tenaga gas yang memerlukan sumber daya alam lainnya seperti batu bara dan juga gas bumi. Nah, selanjutnya yang yaitu adalah berkelanjutan dan modern. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa tenaga bayu atau tenaga angin ini merupakan tenaga yang berkelanjutan dan atau baru yang akan terbarukan terus-menerus. Maka dari itu perlu diketahui, perlu pentingnya atau perlu diketahui bahwa pembangkit listrik tenaga bayu ini sangat efektif untuk menunjang tujuan ketujuh dari SDGs tersebut. Lalu dilanjutkan, di sini ada beberapa pengaturan undang-undang yang sudah mendukung untuk pelaksanaan atau untuk mendorong terlaksananya pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan atau terkhususnya mungkin bisa kita sebut mungkin di tenaga bayu ataupun seperti yang lainnya ada tenaga surya dan lain-lain. Nah, pertama itu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Dan juga yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Nah, baik, maka kita akan lanjut. Di sini saya akan hanya membahas beberapa pasal saja yang berada di undang-undang tersebut yang mungkin dapat secara garis besar dapat menunjang atau untuk tercapainya tujuan ketujuh dari SDGs tersebut. Yang mana yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu terdapat di pasal 3 dan ayat 1 dan pasal 6 ayat 2, di mana pasal 3-nya berbunyi penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Dan dapat kita lihat bahwa dalam pasal nomor 3 ini akan menimbulkan atau akan menghasilkan jika terlaksananya pasal 3 ayat 1 ini akan menghasilkan banyak sekali keuntungan, yaitu salah satunya adalah dengan adanya energi yang terjangkau, karena dengan dikelolanya oleh negara maka seharusnya energi-energi ini dapat lebih terjangkau lagi untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Untuk yang kedua itu terdapat di pasal 6 ayat 2 di mana berbunyi pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan. Nah, maka dari itu perlu digarisbawahi untuk mendapatkan energi itu
harus diutamakan itu dari energi baru terbarukan. Seperti secara garis besar itu ada di tenaga surya dan juga tenaga bayu atau angin. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, di mana terdapat ada di pasal 3 ayat 1. Yang pertama yang berbunyi, peraturan menteri ini merupakan pedoman bagi PT PLN dalam melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Dan dilanjutkan lagi ke ayat 2-nya, yaitu sumber energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi sinar matahari, angin, tenaga air, biomasa, biogas, sampah kota, dan juga panas bumi. Maka dapat dilihat bahwa angin ini atau mungkin dari PLTB ini dapat membantu untuk tercapainya atau memenuhi kriteria dari energi baru terbarukan tersebut. Nah, baik. Tetapi ada yang perlu dipertanyakan bahwa seperti namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 ini membahas mengenai sumber energi terbarukan. Mohon maaf, pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Tetapi di sini undang-undang ini hanya membahas mengenai bagaimana PT PLN itu membeli tenaga listrik, tetapi tidak membahas mengenai bagaimana pengelolaan tenaga listrik itu dengan menggunakan energi terbarukan itu harus dilakukan. Maka menurut saya undang-undang ini tidak sesuai dengan namanya, tetapi mungkin harus dapat dibuat lagi atau diperbarui lagi. Baik, yang selanjutnya di sini adalah di peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014, di mana terdapat di pasal 6 poin D berisi tentang kemandirian energi dan ketahanan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dicapai dengan mewujudkan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Di mana jika kita menyebut berkelanjutan, maka dari itu perlunya ada pengelolaan energi ini menggunakan energi baru terbarukan atau tidak akan habis. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini dalam pembangkit listrik masih banyak atau masih dominan menggunakan pembangkit listrik tenaga uap ataupun pembangkit listrik tenaga gas, di mana banyak sekali kekurangannya. Dan juga jika dilihat dari sumber daya alam yang berada di Indonesia, hal ini dapat berakibat buruk di masa yang akan datang, di mana yang pertama itu akan bahwa pembangkit listrik tenaga uap dan juga tenaga gas ini menjadi peringkat kedua dalam polusi sebagai penyumbang polusi terbesar di dunia. Yang ketiga, jika nanti suatu saat ketersediaan sumber daya alam itu semakin susah dan menipis, itu akan mengakibatkan harga yang melonjak tinggi dan tidak stabil. Nah, yang ketiganya ini adalah habisnya bahan atau sumber daya alam dari gas maupun batu bara. Jika kita melihat data yang telah ada, bahwa berdasarkan data yang dimiliki dari Badan Statistika Nasional memberitahu bahwa habisnya batu bara ini akan habis sebelum tahun 2096. Maka dari itu memang perlu disiapkan dari sekarang. Nah, jika dilihat selanjutnya di poin F pada pasal yang sama, yaitu akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata. Nah, di sini dengan adanya poin tersebut akan mendukung juga mengenai tujuan ketujuh yang membahas mengenai energi yang terjangkau, karena dengan adilnya dengan adil dan meratanya bagi masyarakat, maka akan menghasilkan juga menghasilkan keterjangkauan bagi masyarakat dalam mendapatkan energi tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan kebijakannya. Di sini saya tidak akan membahas berbanyak pasal, saya hanya akan membahas beberapa pasal saja. Yang pertama ada di pasal 9 huruf F angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, di mana pada pasal di sini berbunyi mengenai pada tahun 2025
peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Nah, dapat kita lihat bahwa pelaksanaan dari pasal ini masih sangat jauh untuk dilakukan. Jika dapat dilihat berdasarkan data, pada tahun 2019 itu energi terbarukan baru dapat mencapai di titik 8%. Jika dibandingkan setelah berjalannya kurang lebih 5 tahun, itu jika hanya terdapat 8%, jika ditargetkan pada tahun 2025, itu akan sangat susah untuk mencapainya karena kita belum mencapai dari setengahnya saja pun belum mencapai hal tersebut. Nah, selanjutnya ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 yang mana isinya adalah penyediaan tenaga listrik yang dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Tetapi seperti data yang saya dapatkan bahwa yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga bayu yang berada di Sidrap itu dimiliki oleh perusahaan swasta asing, di mana hal ini menyebabkan PT PLN perlu membayar atau membeli tenaga listrik dengan harga yang ditentukan dari perusahaan tersebut yang mengakibatkan di sini PT PLN membayar lebih atau membayar mahal karena memang dari PLTB tersebut itu masih sedikit di Indonesia sehingga itu memiliki harga yang cukup mahal setahu saya dengan data-data yang telah saya kumpulkan, sehingga menyebabkan PLN ini tidak untuk memberhentikan pembeliannya terlebih dahulu di PLTB Sidrap, sehingga hal ini menjadi tidak berguna atau misalnya sia-sia karena dengan dibangunnya PLTB namun tidak digunakan secara optimal, ya dikembalikan lagi dikarenakan kepemilikan dari PLTB tersebut dimiliki oleh orang asing sehingga menjadi membuat harga energi listrik itu mahal sehingga PLN tidak dapat membelinya atau lebih memilih untuk membeli di pembangkit listrik dengan sistem yang lain seperti pembangkit listrik tenaga uap dan juga pembangkit listrik tenaga gas, di mana itu harganya masih jauh lebih murah dibandingkan jika membeli tenaga listrik dari PLTB. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa PLTB ini masih belum menjadi energi yang terjangkau, padahal seharusnya menjadi energi yang terjangkau, ya dikarenakan pada kepemilikan pembangkit listrik tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.